إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, tak pernah berhenti lisan kita mengucapkan kalimat yang mulia ini, yaitu kalimat bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah serta karunia-Nya yang dengannya kita bisa mengenal siapa pencipta kita. Kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang ketaatan dan mana yang kemaksiatan. Begitu juga Allah anugerahkan kepada kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada agama Islam dan kepada Al-Qur'anul Karim. Yang betapa banyak di luar sana orang-orang yang tidak mendapatkan rezeki seperti ini, yang mana patut bagi kita, bagi seorang muslim untuk bersyukur dengan hatinya, bukan cuma dengan lisan saja, tapi dengan hatinya, yaitu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini. Karena barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah akan azab dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, jika kalian bersyukur kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Tapi jika kalian kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Allah taala memberikan kita nikmat untuk apa? Untuk menguji kita. Liyabluwani ashkuru wa akfur. Kata Nabi Sulaiman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka sungguh dia telah bersyukur untuk dia sendiri. Karena ketika seorang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut pada dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Mulia. Tak lupa pula kita ucapkan, kita sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus kepada kita semuanya, yang dengannya Allah keluarkan kita dari kegelapan, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan menuju cahaya Islam yang terang benderang, Islam yang sempurna dan paripurna. Begitu juga kita ucapkan salawat salam kepada istri-istri beliau, kerabat serta keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga di kiamat kelak. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Pondok Pesantren Ulumul Quran At-Tauhid di Segedung yang telah bersedia memperkenankan kami untuk menyampaikan beberapa nasihat dan faedah dari para ulama yang kami dapatkan semasa kami berkuliah di Al-Aiman. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Dani Sudiwan hafizahullah taala yang telah sebagai mudir atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Aiman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Gandhi Dawari selaku Kepala Divisi Program S1 Kuliah Tahfiz dan Syariah Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, sebelum kita memulai ceramah kita pada sore hari ini, perkenalkan, nama saya adalah Eko Widayanto atau biasa dipanggil Eko. Saya adalah mahasiswa semester akhir di Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Al-Aiman Pontianak. Di sini agenda kita pada sore hari ini merupakan salah satu tugas akhir saya untuk menyelesaikan perkuliahan di mahat tersebut. Langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang keikhlasan dan faedah-faedahnya.
Secara etimologi atau secara bahasa, ikhlas diambil dari bahasa Arab khalusa yang artinya murni. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khalusa dalam banyak ayat. Di antaranya ala lillahi dinul khalis. Hanya bagi Allah lah agama yang murni. Begitu juga Allah taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Kami memberikan minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang murni, yang mudah untuk diminum oleh para peminumnya. Yang Allah sifati susu tersebut dengan apa? Keluar dari di antara kotoran dan darah. Ya, susu murni tersebut keluar di antara kotoran dan darah. Kita tahu namanya susu murni itu tidak tercampur dari darah, begitu juga kotoran. Kalau tercampur setitik saja kotoran atau setitik saja darah, maka tidak dinamakan susu murni. Begitu juga keikhlasan. Kalau sedikit saja tercampur dalamnya riya, kesyirikan, maka tidak bisa disebut ikhlas. Misal seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, salat. Dia beribadah 99% ikhlas. 1% riya, maka dianggap tidak ikhlas. Maka amalnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita contohkan yang lainnya. Surah Yusuf ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, "Falamastai'asu minhu khalasu najiyya." Yaitu tatkala saudara-saudara Yusuf alaihi salam putus asa dari meraih Yusuf alaihi salam untuk menukarkan adiknya Binyamin dengan salah seorang dari mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalasu najiyya." Mereka pun menyendiri sambil berunding, berbisik-bisik di antara mereka, yaitu mereka saja. Tidak ada orang lain kecuali mereka saja. Maka dinamakan ikhlas, khalasu najiyya. Dari sini kita tahu bahwasanya makna khalusa artinya murni. Ya, murni tidak tercampur dengan suatu apapun. Adapun ikhlas berasal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, yaitu memurnikan. Yaitu secara sederhana maknanya adalah seseorang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh niatnya tercampur dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana murninya susu tadi, yang tidak tercampur dengan setetes darah pun atau setitik kotoran pun. Demikian juga seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan sedikit pun dari pujian manusia, tidak mengharapkan sedikit pun dari bagian dunia. Karena ketika dia beribadah dan ternyata dia berhak diakui, dia pengen terkenal, dia pengen dihormati, disanjung, maka sesungguhnya niatnya tidak ikhlas lagi. Kalau niat tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirki." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang paling tidak butuh dengan yang namanya kesyirikan. Tidak butuh dengan yang namanya syarikat. Kalau bahasa kita, Allah tidak butuh dengan Allah tidak butuh diduakan. Allah tidak ingin diduakan. Allah tidak ingin disamakan. Allah tidak ingin disyarikatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dalamnya dia menyekutukan aku dengan selain aku, maka kata Allah, aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain Allah taala berfirman, "Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak." Barang siapa mengamalkan suatu amalan, ternyata dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku berlepas diri dari dia dan dia untuk sekutunya. Ya.
Jadi ini namanya keikhlasan, yaitu seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian salaf mengatakan al-ikhlasu an tatluba ala amalika syahidan ghayr al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallahi wala mujaziyan siwah. Ikhlas adalah yaitu engkau tidak mengharapkan dari amalanmu saksi selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang penting jika Allah sudah melihatnya maka sudah selesai. Ya. Dan engkau tidak berharap memberi balasan. Ya, tidak harap memberi balasan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beramal, kita hanya berharap Allah jadi saksinya dan hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Tidak berharap pujian dari manusia, tidak berharap sanjungan manusia. Murni ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, inilah syiar seorang muslim. Inilah syiar kaum muslimin. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh dari kalian balasan, begitu juga kami tidak butuh dari kalian terima kasih dari kalian. Kemudian sebagian salaf juga mengatakan bahwasanya ikhlas adalah al-ikhlasu nisyanu ri'atil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Ikhlas adalah melupakan pandangan manusia, melupakan pandangan atau penilaian dari manusia, dan selalu memandang kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu seseorang tidak mengharapkan apapun dari manusia. Tidak mengharap tidak mengharap pandangan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan. Yang diharapkan adalah balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira definisi dari keikhlasan. Dan ikhlas ini berlaku dalam semua ibadah. Ya. Ikhlas bukan hanya sekedar ketika kita sedekah. Ikhlas bukan hanya ketika kita baca Quran atau menghafal Quran, tapi semua ibadah. Contohnya menuntut ilmu harus ikhlas. Ketika wudu harus ikhlas. Ketika ujian harus ikhlas. Semua ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala hal yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa mengerjakan ketaatan atau meninggalkan larangan. Saya ulangi. Ibadah itu adalah segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa mengerjakan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Ya. Jadi keikhlasan dalam semua ibadah, bukan hanya tadi baca Quran, bukan hanya sholat, bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga ikhlas dalam meninggalkan kemaksiatan. Contohnya meninggalkan zina, tidak pacaran, atau tidak mencuri, menjaga pandangan. Itu semuanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ikhlas, maka akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam faedah keikhlasan. Di sini kami akan sebutkan 10 faedah dari keikhlasan. Ya, kita akan bahas satu persatu yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita telah jelaskan bahwasanya ikhlas adalah ibadah yang agung dan ibadah yang berat. Perlu perjuangan untuk bisa meraihnya. Bukan hanya setahun 2 tahun, tapi sampai kita mati. Setiap ibadah kita harus penuh dengan keikhlasan agar bernilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun kita sudah meraihnya, maka juga perlu perjuangan untuk menjaganya, untuk mempertahankannya. Oleh karenanya syariat menyiapkan banyak faedah, banyak keutamaan bagi orang-orang yang ikhlas. Di antaranya yang pertama adalah terjaga dari fitnah wanita. Ya. Faedah ikhlas yang pertama atau keutamaan ikhlas yang pertama adalah terjaga dari fitnah wanita. Orang yang ikhlas akan terjaga dari fitnah wanita, dan ini sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam.
ketika digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, yang konon katanya namanya adalah Zulaikha, ya, istri seorang menteri di Mesir waktu itu. Ya. Yang terkumpul padanya, ya, keadaan Nabi Yusuf pada waktu itu adalah berdua-duaan dengan wanita yang cantik jelita, bukan wanita yang jelek, tapi wanita yang cantik, sangat cantik luar biasa. Ya. Kemudian dalam kamar sendirian, berdua-duaan, dan seluruh pintu terkunci. Ditambah lagi wanita ini sudah berdandan dengan cantiknya, dengan moleknya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari fitnah tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi Yusuf alaihissalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad hammat bih wa hamma biha." Sungguh Zulaikha sudah sangat berhasrat kepada Yusuf alaihissalam. Begitu juga Nabi Yusuf sudah mulai berhasrat kepada Zulaikha. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min 'ibadinal mukhlasin. Kalau bukan karena Yusuf alaihissalam melihat petunjuk dari Rabb-nya, tentu dia akan terjerumus dalam perbuatan zina tersebut. Demikianlah kami ingin memalingkan keburukan dari perbuatan keji dari Yusuf alaihissalam. Kenapa Allah palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan zina? Dikarenakan Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang ikhlas. Ya. Dalam qiraah yang lain, innahu min ibadinal mukhlisin. Sungguh Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari perbuatan keji tersebut, perbuatan zina tersebut. Salah satunya karena apa? Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, jika seseorang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharap penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan penilaian manusia, bukan mengharapkan pujian manusia, maka di saat-saat genting seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya dari fitnah yang berkobar. Ya, fitnah yang luar biasa. Bahkan kata para ulama, fitnah wanita, ya, ujian Nabi Yusuf terhadap wanita di waktu itu lebih besar daripada ujian Nabi Yusuf yang lainnya. Nabi Yusuf diuji dengan dilempar ke sumur, bahkan hampir ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya, dimasukkan penjara dalam beberapa tahun. Tapi itu semua lebih ringan dibandingkan fitnah Nabi Yusuf, fitnah wanita yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata para ulama, fitnah wanita ini lebih besar daripada semuanya. Dikatakan apa? Keadaan yang lain, dilempar dalam sumur, dimasukkan penjara, ya, itu semua terpaksa dilakukan. Tapi di saat fitnah wanita, ini adalah kesempatan emas, ya, kesempatan kesempitan. Kalau kita mungkin udah terjatuh dalam zina tersebut, ya. Tapi Nabi Yusuf berbeda. Nabi Yusuf adalah orang ikhlas, maka dia selamat dari fitnah wanita tersebut. Lalu faedah yang kedua atau keutamaan yang kedua dari ikhlas adalah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang kita sudah kenal, ya, yang dimana pada hari kiamat kelak tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat tersebut, ya, di padang mahsyar khususnya, yang dimana jarak matahari kepada kita hanya 1 mil, ya, dekat sekali. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat tersebut. Ya. Di antara 7 golongan tersebut adalah Nabi SAW berkata, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan akan kuatnya keikhlasan beliau. Ini menunjukkan akan kuatnya keikhlasan orang ini. Sampai-sampai anggota tubuh yang lain tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, tangan kanan, tangan kiri ini dua hal yang berdekatan. Ketika dia berinfak, tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, saking ikhlasnya. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya tangan kiri dan tangan selalu berdua-duaan.
ya, tangan kiri, tangan kanan selalu berdua-duaan. Selalu bekerja sama dalam bekerja. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, maka kebanyakan tangan kiri pasti tahu. Tapi ketika tangan kanan bersedekah, ya, saking dia menyembunyikan amalnya tersebut, ya, saking ikhlasnya, maka tangan kirinya tidak tahu apa yang sedekahkan oleh tangan kanannya. Ya. Apa akibatnya di akhirat? Maka Allah Subhanahu wa taala menaungi orang tersebut di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika bersendirian, khalian, ketika bersendirian. Kemudian dia meneteskan air mata. Karena apa? Karena ikhlas dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan dia ikhlas. Karena apa? Ya. Dia sendirian, tidak disaksikan oleh orang lain. Mungkin saja orang menangis ketika berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi di hadapan banyak orang. Dan itu akan membuka pintu riya. Berbeda halnya dengan seorang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dikala sendirian. Maka dia akan lebih mudah dalam menjaga niatnya. Dia akan lebih mudah menjaga keikhlasannya. Maka balasannya adalah Allah naungi orang tersebut di hari kiamat kelak. Di antara faedah keikhlasan yang ketiga adalah amalan mubah, amalan duniawi bernilai pahala. Ya. Amalan duniawi bernilai pahala. Di antara faedah keikhlasan yang ketiga adalah orang, ya, amalan-amalan yang mubah, amalan-amalan yang hukumnya boleh seperti makan, minum, bekerja, dapat bernilai pahala jika diniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." Tidaklah engkau menginfakkan satu nafkah dengan syarat engkau ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Engkau ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali engkau akan diberi ganjaran illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Sampai-sampai apa yang engkau suapkan di mulut istrimu. Ya. Kita tahu makan, ya. Makan itu ibadah yang bukan ibadah. Makan hukum asalnya adalah kegiatan atau kebutuhan kita sehari-hari, amalan duniawi. Tapi ketika seseorang meniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka makan tersebut akan bernilai pahala. Ya. Ini luar biasa. Dengan niat yang ikhlas, banyak rutinitas harian kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bekerja, ya. Kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bercanda dengan kawan-kawan kita dengan bercanda yang boleh, ya. Bercanda yang membuat orang lain tertawa dengan hal-hal yang dengan syarat tertentu tentunya. Lalu kita membantu orang tua kita, ya. Kita minum, kita makan. Itu semua kalau kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai pahala. Ini luar biasa. Tinggal main niat. Ya. Kita perbaiki niat, kita manage niat kita atur niat kita, maka banyak amalan-amalan yang hukum asalnya boleh jadi bernilai pahala. Luar biasa. Ya. Terus nomor 4, ya, faedah yang keempat dari keikhlasan adalah membantu seseorang mewujudkan cita-citanya. Membantu seseorang mewujudkan cita-citanya. Banyak orang yang memiliki cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang mulia. Namun betapa sering cita-cita mereka kandas di tengah jalan dikarenakan salah satunya dikarenakan tidak ikhlas. Ya. Maka barang siapa yang memiliki cita-cita yang mulia dan dia benar-benar tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia untuk mewujudkan cita-citanya.
Ya. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana ketika suatu perang ada seorang Arab Badui yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Uhajir ma'ak, ya Rasulullah, aku berhijrah bersamamu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sebagian sahabatnya untuk memperhatikan Arab Badui ini. Ya. Falamma kanat ghazwah, tatkala terjadi peperangan, ghaniman Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, maka Nabi mendapatkan ghanimah. Faqasama wa qasama lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah tersebut kepada para sahabatnya, para mujahidin, begitu juga kepada Arab Badui ini. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para sahabat pada Arab Badui ini bagiannya. Maka Arab Badui ini terlambat datang dikarenakan dia menjaga bagian belakang. Ya. Falamma jaa dafa'uhu ilaihi faqala ma hadha. Tatkala dia datang, tatkala orang Arab ini datang, ya Arab Badui datang, maka para sahabat memberikan jatah bagian ghanimah kepada Arab Badui tersebut. Maka Arab Badui ini berkata, "Apa ini? Ma hadha? Apa-apaan ini?" Para sahabat berkata, "Qismun qasamahu lakan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini bagianmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jatahmu. Fa akhadahu faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Arab Badui ini mengambil jatahnya. Lalu dia pergi membawa jatah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia berkata, "Ma hadha? Wahai Rasulullah, apa ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Qasamtuhu lak." Ini jatah yang aku kasih kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab Badui ini berkata, "Ma 'ala hadza ittaba'tuka." Aku ikut engkau Rasulullah bukan karena ini. Ya. Aku ikut perang ini, kata dia ini, bukan pengen ghanimah. Ya. Walakinni ittaba'tuka 'ala an urma ila hahuna wa asyara 'ala halqihi bisahmin. Di sini ya. Di sini. Aku pengen tapi aku ikut engkau Rasulullah ke perang ini agar aku dipanah lewat sini, yaitu berisat pada lehernya. Yaitu maksudnya aku ingin dipanah oleh anak panah dan masuk di kerongkonganku. Fa amutu fa udkhilal jannah. Lalu aku mati, lalu aku masuk surga. Ya. Maka Nabi SAW berkata, mengomentari perkataan ya. Maka Nabi SAW bersabda mengomentari perkataan orang Arab Badui ini dengan berkata, "In tasduqillaha yasduqka." Kalau kau tulus, kalau kau ikhlas, jujur niatmu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mewujudkan cita-citamu. Falabithu qalilan thumma nahadu fi qitalil adu. Kemudian para sahabat berdiam sebentar, kemudian mereka bangkit lagi untuk perang lagi. Ya, perang ini belum selesai ternyata, perang lagi ya. Kemudian ternyata orang ini meninggal. Orang Arab Badui tadi yang nolak ghanimah meninggal. Ya, mati syahid. Orang ini diangkat oleh para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata benar lehernya kena anak panah. Ya, lehernya yang tunjuknya itu kena anak panah. Pas di yang tempat ditunjukkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata para sahabat, "Ahuwahu?" Bukan, apakah ini orangnya tadi? Ya, orang ini tadi yang bilang yang nolak ghanimah ini. Maka para sahabat bilang, "Na'am ya Rasulullah, benar." Ya. Maka Nabi bersabda, "Shadaqallah fa shadaqah." Ya. Dia telah tulus kepada Allah. Dia telah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membenarkan keinginannya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengafankan orang ini dengan jubah Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyolatinya. Ya. Ini adalah faedah yang keempat dari orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang jujur, intasduqillaha yasduqka. Barang siapa jujur niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat pengen misalnya pengen niat hafal Quran untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan wujudkan. Pengen dipahami ilmu agama, pengen jadi ulama, pengen jadi ustaz. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan insyaallah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah taala. Tapi ingat harus ikhlas. Barang siapa ikhlas, Allah akan mudahkan dia untuk mewujudkan cita-citanya.
Terus yang kelima, ya, yang kelima, faedah dari keikhlasan adalah sebab dikabulkannya doa. Ya, ikhlas merupakan sebab dikabulkannya doa. Dalam hadis yang panjang, hadis yang terkenal tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, ya, ketika hujan. Lalu gua tersebut tertutup oleh batu yang besar. Maka ketiga orang ini berkata, ya, Ud'ullaha bi afdali amalin amiltumuh. Berdoalah kepada Allah agar Allah mengeluarkan kita dari gua ini dengan berwasilah dengan amalan yang paling kalian harapkan. Ya, amalan yang paling kalian harapkan balasannya, yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama mengatakan, Allahumma inni in kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, sungguhnya dulu aku punya 2 orang tua, ya, 2 orang tua dua-duanya, bapak sama ibunya, ya, yang sudah tua renta. Orang tuaku dua-duanya sudah sangat tua, sudah jompo. Dan aku keluar menggembala, kemudian aku kembali, ya, lalu dia memerah susunya. Lalu aku datangkan susu tersebut untuk aku berikan kepada kedua orang tuaku. Lalu pada suatu hari aku kemalaman pulangnya. Dibilangnya doa kepada Allah nih. Orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu suatu hari, ya Allah, aku pulang terlambat, aku pulang kemalaman. Pas aku pulang, kedua orang tuaku sudah tidur. Ya. Dan orang ini kebiasaannya dia tidak akan ngasih susu untuk orang tuanya, tidak akan ngasih kepada anak-anak istrinya sebelum orang tuanya minum. Ya. Jadi dia semalaman suntuk pada waktu itu, berdiri di hadapan orang tuanya, berdiri nunggu orang tuanya bangun. Karena apa? Orang tua sudah tua. Dan dia tidak suka lihat orang tuanya dibangunkan, mak bangun mak, susu mak, tidak kayak gitu dia. Dia nunggu sampai pagi, ya, nunggu sampai orang tuanya bangun, berdiri semalam suntuk, pagi-pagi, malam-malam semalam suntuk, dia nunggu semalaman berdiri, ya, minum susu. Bahkan pada saat itu anak-anaknya nangis, megang kaki bapaknya ini, ya, megang kaki bapaknya. Pak, susu pak, minta apa? Kehausan, kelaparan. Tapi enggak. Sebelum orang tuanya minum, enggak akan dikasih sama anak dan istrinya. Ya. Maka ujungnya berkata, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna furjatan nara minhas sama. Ya Allah, kalau amalan yang aku lakukan ini ikhlas untuk mengharap wajahmu waktu itu, maka bukalah pintu gua ini untuk kami. Maka tiba-tiba batu tersebut bergeser, terbuka sepertiga, ya, terbuka sedikit. Mereka bisa lihat lagi, cuma belum bisa keluar. Batunya besar, ya, batunya besar. Lalu orang kedua berdoa. Orang kedua berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu anni kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi. Ya Allah, sungguh Engkau tahu bahwasanya aku dulu pernah mencintai seorang wanita yang termasuk sepupunya cintanya, ya. Dia cinta sama sepupunya, wanita yang sangat dicintai, ya. Ka'asyaddi ma yuhibbu rajulun nisa, yaitu cintaku sangat luar biasa. Cintaku pada dia sangat luar biasa. Cinta seorang laki-laki pada seorang wanita yang sebesar-besarnya. Faqalat la tanalu dzalika minha hatta tu'tiyaha mi'ata dinar. Ya. Wanita ini nolak terus, ya, tidak suka sama sepupunya ini. Dia beri syarat sampai, ya, kalau kau mau nikahi aku, aku mau sama kau. Cuman katanya, ya, aku mau sama engkau, tapi syaratnya harus berikan 100 dinar. 100 dinar itu kurang lebih, ya, 425 juta, kurang lebih. Ya. Maka akhirnya suatu hari wanita ini perlu duit. Ya, perlu duit, entah kenapa perlu duit. Lalu wanita ini berkata, kalau engkau memberikan aku uang 100 dinar, maka kau boleh menzinahi aku. Ya, menzinahi bukan nikah, ya, menzinahi aku. Maka orang ini fasa'aitu fiha hatta jama'tuha. Aku pun berusaha bekerja sampai aku kumpulkan 100 dinar. Ya, tadi berapa totalnya? 425 juta rupiah. Dikit atau banyak? Dikit. Banyak sekali itu, ya. Hampir setengah miliar. Ya, setengah miliar. Ya, sudah dapat emasnya, diberikan wanita tadi.
Ya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, ya. Sebagaimana janji tadi, kalau aku dapat duitnya aku serahkan ke dia, lalu dia pun setuju untuk aku zinai. Ya. Setelah dapat duitnya, udah hampir berzina ini ya. Udah berduduk di hadapan dua kakinya. Ya, laki-laki ini udah duduk di hadapan dua kakinya. Maka wanita ini berkata, "Ittaqillah." Bertakwalah pada Allah. Wanita ini sepupunya bilang kepada laki-lakinya, pada sepupunya tadi, laki-laki tadi, "Ittaqillah." Bertakwalah kepada Allah. "Wala tafuddal khatam illa bihaqqih." Janganlah engkau buka cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya, jangan engkau zinai aku kecuali setelah menikahi aku. Maka laki ini takut pada Allah. Ya, lalu berdiri tinggalkannya. Ya, dia berdiri ditinggalkannya. Masya Allah. Ya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna furjatan. Ya Allah, kalau aku ikhlas dalam waktu itu ya. Kalau aku ikhlas waktu itu saat aku meninggalkan sepupuku tersebut, ya, hampir aku zinai, aku tinggalkan karena Engkau ya Allah. Kalau aku ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukalah gua ini. Bukalah batu ini gua tadi. Maka batu tadi tergeser lagi 2/3, tapi belum bisa keluar. Ya, masih belum bisa keluar. Ya, sampai orang ketiga berdoa juga. Orang ketiga ini lebih hebat lagi. Ya, orang ketiga tadi lebih hebat lagi. Yang dimana orang ketiga ini pernah punya seorang pegawai ya bahasanya, pegawai. Punya pegawai yang gajinya tersebut cuma 9 kilo jagung. Ya, 9 kilo jagung, kurang lebih segitulah. Lalu tatkala mau bagikan gajian nih, mau bawa gajian, pegawainya lari, kabur. Ya, kabur pegawainya. Terus gaji tadi dia kembangkan, investasikan, dikembangkan, dijadikan modal, ya, sampai dapat banyak sapi, banyak kambing, banyak onta. Ya, gajinya budak tadi nih, gaji pegawai tadi dia investasikan, dia kembangkan gaji tadi. Dari 9 kilo jagung, ya, sampai jadi banyak banyak unta, banyak sapi, banyak kambing, banyak sekali hartanya. Lalu setelah beberapa tahun, pegawai ini datang lagi ke dia. "Bos, mana gaji aku?" Gitu lah kan ya. "Bos, mana gaji anak nih?" Lalu bosnya bilang ini, ya bosnya tuannya bilang, "Faqultu intaliq ila tilkal baqar wa ra'iyaha fa innaha lak." Aku berkata, "Pergilah ke sapi, lihat dia punya sapi, banyak kambing, banyak unta tuh. Itu punya kau semua," katanya. "Itu punya antum semua." Ya. Lalu orangnya berkata, "Astahzi'u bi? Antum ngolok-ngolok anak ke? Gaji anak tuh 9 kilo jagung." "Ya, bukan itu," katanya. Lalu bosnya bilang, "Faqultu ma astahzi'u bika walakinna halak." Aku berkata, "Aku enggak ana enggak ngejek-ngejek, ana enggak ngolok-ngolok. Benar itu gaji antum. Aku udah kembangkan. Jadi banyak sapi, banyak kambing, banyak unta." Lalu pegawai ini enggak tahu diri ya, langsung ambil semuanya. Tak sisakan satu sapi enggak sisakan nih. Dia ambil semuanya, bawa balik. Ya, kalau kita sikitlah satu ekor unta ya. Kalau kita lah ya. Kalau dia bawa semuanya. Ya, bawa semuanya. Lalu dia berdoa lagi kayak tadi, kayak orang yang pertama yang kedua, "Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna fakushifa 'anhum." Maka dia berdoa tadi seperti doa yang tadi, maka guanya pun terbuka. Jadi diambil faedah dari kisah ini adalah bahwasanya ketika seorang ikhlas, maka doanya akan terkabul. Ya. Faedah yang kelima tadi apa? Ketika seorang ikhlas, maka doanya mudah terkabulnya. Oke. Lanjut ke faedah yang keenam. Di antara faedah yang keenam dari keikhlasan adalah pahala seseorang semakin besar dengan keikhlasan. Ketika seorang beramal, pahalanya akan bertingkat-tingkat. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi ada 2 orang sholat, ya, 2 orang sholat. Tapi pahala di antara kedua orang ini bagaikan langit dan bumi. Dikarenakan apa? Dikarenakan keikhlasan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu sangat baik.
Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, maka itu lebih baik lagi. Ya. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan Allah Maha Khabir, Maha tahu apa yang kalian lakukan. Yaitu sedekah yang sembunyi lebih baik pada sedekah yang dinampakkan. Ya. Kata Nabi SAW juga bersabda, shadaqatas sirri la tutfi'u ghadabar rabbi. Sungguhnya sedekah yang diam-diam maka akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tadi ya faedah yang keenam adalah pahala seorang semakin besar jika diikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ya, salatul rajuli tatawuan haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Salat sunnah seseorang yang dia lakukan tidak dilihat oleh orang lain, ya salat sunnah sendiri dalam rumahnya, maka ini pahalanya 25 lebih kali lipat. 25 kali lipat dibandingkan seseorang yang sholat sunnah di hadapan manusia. Jadi usahakan kalau kita sholat sunnah, sholatnya di rumah atau sholatnya sendirian, tidak dilihat oleh orang lain. Maka apa? Pahalanya itu lebih besar dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketujuh dari keikhlasan adalah orang yang ikhlas akan bahagia meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling ikhlas, orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Ya, orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya. Karena ulangi, orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas pada hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling ikhlas dalam beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tinggi tauhidnya, orang yang paling ikhlas dalam beramal saleh. Ya. Maka seseorang kalau ingin meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ikhlas dalam tauhidnya dan dalam segala amalannya. Faedah yang ke-8 dari keikhlasan adalah meraih kebahagiaan. Ya, orang yang ikhlas akan meraih kebahagiaan. Hal ini sebagaimana yang diingatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata, "Li'anna madar sa'adati wa maddataha amran." Poros daripada kebahagiaan dan sumber kebahagiaan dua perkara. Al-ula, al-ikhlasu lillah. Yang pertama adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniyah wal ihsanu ilal khalqi biwujuhil ihsan. Dan yang kedua adalah berbuat baik kepada makhluk, pada manusia dengan berbagai macam perbuatan baik. Ya. Maka dua perkara ini adalah sumber dari kebahagiaan. Yang pertama ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah berbuat baik kepada manusia. Ya. Maka seseorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah meraih kebahagiaan. Ya. Dan berbeda halnya dengan seorang yang dia beramal karena mengharapkan pujian, mengharapkan like, mengharapkan subscriber. Misal seorang yang dia beramal baca Quran atau hafal Quran dengan bacaan yang qiraah yang bagus, dia posting di medsosnya. Ya. Ketika seorang yang tidak ikhlas, maka ketika yang like sedikit, maka dia akan gelisah. Allah, sedikit like aku nih. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia live YouTube, misal kajian live atau dia kajian dia share di YouTube atau di Facebook atau yang lainnya, maka ketika seorang lihat pun satu orang pun dia bahagia. Ya. Karena apa? Yang dia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala.
Allah jadi saksi udah cukup, ya. Bukan karena manusia. Beda halnya tadi yang kita lihat. Kalau orang yang tidak ikhlas, dia share nasihat di Facebook, di Instagram, di YouTube. Pas yang lihat atau viewernya, subscriber yang like sedikit, maka dia gelisah, ya. Itu bedanya. Oke, yang ke-9 lanjut. Dari faedah keikhlasan adalah seseorang yang ikhlas akan mudah tegar, akan mudah istiqomah dalam menjalankan ketaatan, ya. Orang yang ikhlas akan mudah tegar dalam continue dalam ketaatan, ya. Orang yang ikhlas maka dia akan mudah bertahan dalam ibadahnya. Kalau dia berdakwah, dia akan tegar, dia tidak akan terputus dalam dakwahnya. Kalau dia bersedekah, dia tidak akan terputus dalam sedekahnya. Kalau dia sholat malam, ya, dia akan terus senantiasa sholat malam. Kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin, pas dia beribadah, dia sholat, dia baca Quran, walaupun ada yang lihat, tapi Allah lihat, ya. Dia sedekah, ya, sedekah 1000, 2000 pun, ya, sedekah sedikit pun tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting Allah lihat. Allah tahu anak ikhlas, udah selesai, ya. Dia akan continue menjalankan ketaatannya. Bukan seperti orang yang tidak ikhlas. Pas tidak ada orang lihat nih, tidak mau sedekah dia. Gua ada orang, gua istri panggil, wah boy, gua sedekah nih, ya. Itu tidak boleh kayak gitu, ya. Baca Quran dosa-dosa, dibaguskan suaranya. Karena apa? Bagi ada akhwat lewat, waduh, ya, awalnya pengen baca Al-Ikhlas jadi Al-Baqarah, ya. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Tapi karena ikhlas ya udah, kayak slow aja gitu, ya. Baca aja, ya. Baca Quran, ya. Biasa satu juz, one day one juz, satu juz satu hari, udah juz satu hari. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ikhlas akan mudah dalam continue atau istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faedah yang terakhir dari keikhlasan adalah ikhlas akan membersihkan hati kita, ya. Karena ikhlas adalah amalan soleh, amal soleh. Dan amal soleh dapat membersihkan hati kita, yaitu tazkiyatun nufus, ya. Akan membersihkan hati kita dari penyakit dengki, hasad, iri, dendam dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslim." 3 perkara yang jika dilakukan oleh seseorang, hatinya tidak akan mengalami penyakit hati. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillahi, yaitu mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ikhlas akan bersih hatinya, tidak kotor hatinya, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya, ay la yahmilul ghil, yaitu hatinya tidak akan membawa kebencian, kedengkian, kedendaman, hasad dan yang lainnya. Jadi karena apa? Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maknanya orang yang ikhlas, hatinya akan benar-benar bersih dari segala penyakit hati. Penyakit hati seperti hasad, dengki, marah, atau yang lainnya, akan bersih hatinya ketika diikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang ikhlas, dia tidak pedulikan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Amalannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin la syarikalah, ya. Kita katakanlah bahwasanya salatku, hidupku, matiku, sembelihanku semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya, ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, ya. Saat aku sedekah, saat ana memberi makan kepada kalian, orang yang ikhlas ini, dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berharap kepada sesuatu apapun, tidak berharap kepada terima kasih atau balasan dari manusia. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja faedah keikhlasan dari 10 tadi. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Faedah keikhlasan yang pertama, terjaga dari fitnah wanita. Yang kedua, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, amalan duniawi bernilai pahala. Amalan yang mubah seperti makan, minum, ya, gosok gigi, wudu, apa yang lainnya, ya, yang amalan duniawi, bermain, ya, bercanda sama teman-teman,
itu juga bisa nilai pahala kalau ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita, ya. Membantu kita mewujudkan cita-cita. Intasduqillaha yasdukka. Kalau kalian jujur, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan kalian, mudahkan kita untuk mewujudkan cita-cita. Ya. Yang kelima apa? Sebab dikabulkannya doa. Yang keenam, ya, pahala seorang semakin besar. Pahala yang awalnya kecil jadi semakin besar, ya. Karena pahala bertingkat sesuai dengan keikhlasannya. Yang ketujuh, bahagia meraih syafaat, ya. Bahagia meraih syafaat. Terus yang kedelapan, meraih kebahagiaan. Yang kesembilan, tegar atau mudah untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ikhlas dapat membersihkan hati kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keikhlasan dalam setiap amal kita, sehingga setiap amal kita yang awalnya pahalanya kecil jadi besar, ya. Dan semoga Allah jaga kita dari segala macam keburukan dan fitnah. Dan semoga Allah mudahkan kita terhindar dari riya, ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan atau perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan lagi jazakumullah khairan pada Pondok Pesantren Ulumul Quran At-Tauhid, juga pada Ustaz Iryadi yang telah berkenan mempersilahkan ana untuk menyampaikan beberapa faedah kepada adik-adik sekalian. Adik-adik semua nih kan? Ada adik umur 30 tahun kan di sini kan? Ya. Ya. Antum berapa umurnya? Hah? 18 masih. Berarti umuran SMA berarti. Udah lulus SMA. Udah. Ya. Oke. Jazakumullah khairan atas jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Kita ucapkan dakwahul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta